Nah, dalam requirement engineering itu ada beberapa tahap. Satu, requirement elicitation. Dua, requirement analyze. Berikutnya adalah requirement definition, prototyping, sama review. Lalu menghasilkan requirement specification dan agreement. Ini panahnya bolak-balik ya. Kenapa? Ini menandakan bahwa proses selanjutnya itu bisa direview melalui proses sebelumnya. Atau apabila proses selanjutnya ada hal yang harus diperbaiki, maka perbaikan tersebut harus meninjau ulang atau bisa mempengaruhi pekerjaan sebelumnya sehingga bisa diperbaiki. Nah, yang pertama adalah requirement elicitation, di mana dengan kita mengelisitasi, bahasa Indonesia elisitasi, mengelicitation apa sih kebutuhan atau persyaratan dalam membuat sebuah software itu. Di sini kita mencari tahu dengan jelas orang tuh butuh aplikasi seperti apa. Layanan aplikasinya nanti bentuknya bagaimana? Layanan aplikasi yang harus disediakan apa saja? Lalu misalkan kalau ada kendala saat ini, apa kendalanya sehingga aplikasi itu belum ada? Nah, semua hal di sini dibahas dulu, diperkirakan dulu, diperhatikan dulu. Layaknya kalau misalkan istilahnya di sini kita bisa self assessment, kita menilai diri kita seperti apa, lalu kesiapan kita bagaimana, itu kita elisitasi dulu. Di requirement elicitation ini semua orang, semua stakeholder yang memang akan terlibat di dalam aplikasi tersebut, setiap orang yang nanti akan membutuhkan aplikasi tersebut, itu kita tanya satu persatu. Kita melakukan interaksi satu persatu dengan mereka. Supaya apa? Supaya kita tahu persis mereka tuh butuh yang seperti apa. Gitu ya. Sehingga nanti manakala kita membuat requirement, semuanya jadi lebih jelas. Itu di elicitation. Ada banyak tahapnya. Discovery, classification and organization, priority, kemudian negotiation, dan lain sebagainya. Jadi di sini benar-benar istilahnya kita deal-dealan dulu, kita mau membuat apa. Ya. Dan apa yang kita buat itu seperti apa. Itu kita deal-dealan dulu. Berikutnya adalah setelah tahap elisitasi tadi selesai, kita melakukan tahap analisis. Di tahap analisis ini nantinya, oke, di record ya. Di tahap analisis ini, kita nanti melakukan proses analisa. Kira-kira sistem yang tadi sudah kita bahas di tahap elisitasi, kira-kira sistemnya nanti akan berbentuk seperti apa, itu kita analisa. Mulai dari interaksi sistemnya nanti mau bagaimana, batasan pengguna sistemnya seperti apa, siapa saja penggunanya, itu kita definisikan di sini. Ya, kita analisa sehingga nantinya jelas cakupan-cakupan dari kebutuhan produk yang akan kita ciptakan atau yang akan kita perbaiki itu seperti apa. Sehingga sudah sesuai tidak dengan semua orang yang berkepentingan dengan software tersebut. Mulai dari orang yang membuat sistem, mulai dari orang yang akan memelihara sistem tersebut, mulai dari orang yang akan menggunakan sistem tersebut, semuanya kita perkirakan dengan baik. Sehingga nantinya berdasarkan hasil analisa tadi, kita pastikan kebutuhan tersebut untuk kita definisikan. Oh, usernya ada berapa level? Setiap level user punya kebutuhan apa saja? Lalu, user akan bekerja seperti apa saja? Itu semuanya kita definisikan. Dan setelah terdefinisi dengan baik, maka kita mulai ciptakan prototypingnya seperti apa. Lalu si prototyping ini atau prototyping requirement ini nanti kita review. Sudah sesuai tidak dengan analisis, sudah sesuai tidak dengan tahap elisitasi di awal. Jangan sampai kita membuat sampai tahap prototyping, tapi prototypingnya tidak sesuai. Misalkan,
User tidak butuh tombol login, tapi kita ciptakan tombol login. Nah, ini kan artinya tidak sesuai gitu dengan kondisi elicitation dan kondisi analysis serta definition. Nah, setelah definition jelas, prototyping jelas, requirement-nya jelas, maka nanti akan muncullah, oh ini loh spesifikasi dari persyaratan atau kebutuhan yang kita mau gunakan untuk membuat aplikasi itu begini, begini, begini. Nah, nanti kita review bersama-sama dengan user. Setuju tidak requirement-nya seperti ini? Aplikasinya nanti akan seperti ini, seperti ini. Aplikasinya akan berjalan dengan network seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau sudah setuju, maka lanjut, proyek dikerjakan atau aplikasi dibangun. Tapi kalau tidak setuju, maka dianalisa kembali. Kenapa sih muncul ketidaksesuaian? Kenapa sih muncul misalkan hambatan sehingga orang tuh tidak mau dengan spesifikasi yang kita tawarkan? Nah, itu semua nantinya dibahas. Jadi tahap requirement tuh lumayan panjang juga. Itu ya. Kenapa harus ada requirement supaya nih tertulis jelas. Ada jembatan yang jelas antara dunia nyata dan sistem software. Apa yang dipikirkan oleh user itu harus sesuai dengan spesifikasi software yang kita buat. Jangan sampai user ingin misalkan colenak, lalu kita buatkan comro. Ini kan satu hal yang tidak nyambung. Dua-duanya sama-sama makanan, dua-duanya bisa dimakan. Itu ya. Dua-duanya berbahan dasar misalkan singkong. Tapi hasil akhirnya yang satu jadi colenak, yang satu jadi comro. Kan ini dua hal yang berbeda hasil akhirnya. Meskipun bahan-bahannya bisa sama. Asli Pak, comro emang bisa manis. Comro juga kan sudah ada yang jualan comro manis. Isinya gula gitu ya. Nah seperti itu jangan sampai terjadi. Maka dengan kita membuat spesifikasi kebutuhannya atau requirement-nya, nanti jelas user butuh yang bagaimana. Software yang nanti kita buat, definisinya seperti apa. Nantinya nyambung gitu. Tidak yang satu lari kemana, yang satu lari kemana. Begitu ya. Nah, dalam menentukan requirement itu ada beberapa tahapan. Ada menentukan kebutuhannya, ada menentukan kebutuhan desain. Nah, di sini kata kuncinya requirement itu berbicara what, dan di dalamnya nanti luaran hasil akhirnya spesifikasi kebutuhan tersebut dalam bentuk SRS. Kalau desain itu nanti bagaimana sistem itu akan dilakukan, itu kita merancang. Sistem akan berbentuk seperti apa, sistem akan berjalan seperti apa. Itu kita buat rancangannya. Biasanya akan memunculkan dokumen software design, dokumen atau dokumen perancangan softwarenya seperti apa. Tapi, nah di sini ada catatan. Kebanyakan orang itu membuat dokumen kebutuhan itu pasti berbarengan dengan dokumen desain. Jadi ada kebutuhannya, ada persyaratannya, ada requirement-nya, ada rancangannya. Nah, yang nanti akan Anda buat dalam UAS ini, yaitu ini, keduanya. Ya dokumen spesifikasi perangkat lunaknya, ya dokumen rancangan perangkat lunak. Oke ya, jadi seperti itu. Cuman, saya nanti tidak apa ya, tidak meminta Anda untuk membuat secara sangat detail. Dokumen SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang saya buat ini, template-nya hanya menampilkan beberapa bagian dasar saja. Tidak sampai detail spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau software requirement yang utuh. Kalau utuh, mungkin nanti akan mabok Anda untuk mengerjakannya. Saya sudah potong-potong hanya menjadi beberapa bagian saja. Ya, itu tidak semuanya nanti Anda kerjakan. Nah, untuk membuat software requirement, hal yang harus kita perhatikan pertama kali adalah customer-nya. Orang yang mau menggunakannya siapa? Kita harus bisa memikirkan
sudut pandang dari sisi mereka, bukan dari sudut pandang kita. Nah, ini loh yang harus hati-hati. Jangan sampai gini, kita mengatakan bahwa saya sudah buat software ini sangat bagus, saya sudah tes ini sangat bagus, tidak ada celah sampai apapun. Lalu kita berikan kepada user untuk dicoba, user malah garuk-garuk kepala, ini tuh aplikasi seperti apa? Saya mau masuk ke dalam sistemnya aja bingung. Saya harus baca panduan sedemikian rupa baru saya ngerti, oh sistemnya berjalan seperti ini. Oh dioperasikannya begini. Nah, jangan sampai nanti user tuh benar-benar pusing dibuat 7 keliling ketika misalkan software ini sudah jadi. Kenapa sih kita yang buat akan berkata lebih mudah? Ya kita yang buat, kita yang tahu. Kadang style pembuat itu juga akan menentukan aplikasi dibuat tuh bentuknya bagaimana. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus memikirkan sisi pengguna. Pengguna di sini kita harus paham betul, pengguna sudah paham tidak dengan yang namanya software. Pengguna sudah terbiasa tidak berurusan dengan komputer. Jangan-jangan Anda bikin software yang canggih, tapi Anda mau jual ke orang-orang yang tidak familiar dengan komputer. Nah, ini sama dengan kebodohan gitu. Nah, saya potong-potong kalimatnya biar tidak terlalu sadis. Oke, jangan sampai istilahnya gini. Anda kasih permen, misalkan anak kecil lah, taunya makan permen. Lalu Anda kasih misalkan apa tuh snack yang pedas teh? Mie yang pedas teh apa ya? Mie yang pedas apa sih? Ada yang tahu? Mie bon cabe, ya, saya sebut merek saja lah. Anak-anak taunya makan permen. Anda kasih misalkan mie bon cabe, ya mabok mereka akan kepadasan gitu. Perutnya akan sakit, mulutnya akan sakit gitu ya. Karena terlalu pedas, tidak cocok untuk anak-anak. Meskipun Anda menyatakan bahwa ini mie bon cabe enak sekali gitu, pedasnya pas, kemudian rasanya gurih dan sebagainya. Tapi kalau Anda kasih ke anak kecil menangis lah dibuatnya gitu. Atau kalau tidak Anda berikan ke orang dewasa, tapi orang dewasanya tidak suka dengan pedas, dia nggak mau makan. Nah, oleh karenanya kebutuhan dari customer, what customer needs itu juga harus dipikirkan. Jadi tidak hanya memikirkan sistem dibikin seperti apa, tapi juga harus diperhatikan sisi orang yang mau menggunakan juga bagaimana. Sehingga di sini dibutuhkanlah komunikasi yang paling penting di dalam proses menentukan kebutuhan spesifikasi. Dibutuhkan orang yang pandai untuk menggali informasi dari user. Contoh, misalkan Anda ada pesanan, tolong dong bikinkan aplikasi untuk belajar online. Maka nanti Anda harus mendefinisikan dulu belajar online itu seperti apa. Orang yang mau belajar online itu orang yang bagaimana. Belajar online-nya sistemnya harus seperti apa. Orang yang belajar dengan gaya online itu biasanya seperti apa. Supaya apa? Supaya kalau aplikasinya ini jadi, orang tuh benar-benar mau pakai gitu. Jangan sampai kita buatkan, ini sistem bagus, tapi orang nggak paham cara menggunakannya. Nah, ini jadi satu masalah. Oleh karenanya nanti menentukan kebutuhan sistem itu harus terpikirkan fungsinya apa, lalu hal-hal lain yang mendukung fungsi, tapi masih terkait dengan sistem, itu juga harus dipikirkan. Contohnya maksudnya bagaimana Pak? Di sini tertulis kebutuhan fungsi dan kebutuhan non-fungsi. Contohnya gini, fungsi Anda sebagai mahasiswa adalah belajar. Belajar tuh butuh apa saja sih? Oh, belajar tuh butuh materi belajarnya, butuh orang yang mengajarkan materinya, butuh kita yang belajar materi. Sederhananya seperti itu. Simple kan, cuma 3 kebutuhannya. Fungsi orang yang belajar apa? Oh, dia menyerap berbagai pengetahuan, berbagai ilmu yang diberikan oleh pemateri. Fungsi pemateri apa? Oh, dia menyampaikan ilmu, menyampaikan pengetahuan, menyampaikan wawasan agar orang yang mendengarkan dia, melihat dia, itu tahu persis pengetahuan yang dia berikan.
Tapi juga ada hal lain yang harus dipikirkan yang tidak terkait secara langsung. Contoh, kalau Anda belajar daring seperti ini, saya ngajarnya ada, Anda yang mau belajarnya ada, paket internetnya ada, alat untuk belajarnya juga ada, mau komputer, mau laptop, mau handphone gitu. Tapi kualitas jaringannya kurang bagus. Berpengaruh tidak? Itu berpengaruh. Meskipun masih bisa digunakan, masih bisa jalan, tapi kan sinyalnya jadi terputus-putus. Anda tidak bisa paham betul apa yang disampaikan oleh saya, misalkan. Karena tadi jaringannya putus-putus, Anda keluar masuk di dalam sistem, misalkan. Nah, ini juga harus dipikirkan gitu. Kemudian, kadangkala perangkat yang digunakan, spesifikasinya kalau berbeda kelas, juga akan berbeda dari sisi penggunaan. Contoh, misalkan, Anda pakai handphone merek apapun lah yang harganya 10 juta misalkan, dengan handphone merek apapun yang harganya 100.000. Tentu meskipun spesifikasi handphonenya sama, tapi akan ada batasan. Handphone yang 100.000 mah bagaimana, handphone yang 10 juta mah bagaimana. Nah, itu terkait kebutuhan sistem. Jadi nanti sistem itu akan didesain sesuai dengan kebutuhan pengguna secara utamanya gitu ya. Sebentar ya, ada iklan dulu. Mohon maaf, ada iklan dulu. Baik, jadi seperti itu ya kurang lebih. Nah, dimensi kebutuhannya ada 6. Nanti Anda bisa baca sederhananya dimensinya mana ya? Oh, tidak ada di sini nih. Satu adalah fungsi individu. Fungsi individu ini kita berpikir sistem ini dia bisa seperti apa? Dia bisa berperilaku apa? Contoh di sini. Di sini misalkan dibutuhkan sebuah sistem baru agar misalkan sebuah bioskop lah, dia bisa mendapatkan banyak customer. Bagaimana misalkan sistem yang baru ini ketika dibuat, dia bisa mengizinkan customer untuk bisa booking tiket, gitu ya. Bagaimana dia memesan kursi, kemudian membayar harga. Gitu. Jadi sistem booking lah sederhananya. Sehingga dengan sistem booking tersebut orang mau untuk kembali lagi menonton di bioskop. Maka individual functionality is the nature starting point. Ask the user and customer what their problem are in terms of what function need to be implemented in the product. Jadi fungsi individual di sini nanti kita memikirkan masalah yang dihadapi ketika misalkan membuat sistem booking tiket itu bagaimana. Masalahnya harus dipikirkan dari dua sisi. Sisi penyedia bioskop sama sisi customer. Customer butuh layanan seperti apa di dalam sistem tersebut. Sedangkan penyedia bioskop, mereka butuh layanan seperti apa. Itu kita definisikan dulu. Itu yang disebut sebagai fungsi individu. Yang kedua adalah proses bisnis. Nah, tadi misalkan sudah terdefinisi, oh user tuh butuh bagaimana cara booking tiket. Oh, user tuh butuh misalkan bagaimana caranya booking kursi. Oh, user tuh butuh misalkan cara pembayaran sistemnya bagaimana. Pembayaran untuk booking tiketnya nanti bagaimana supaya dia nggak perlu ngantri ke loket tuh, cukup dengan pakai aplikasi mereka booking tiketnya, mereka bayar tiketnya secara langsung.
Kayaknya kalau Anda ke bioskop kan seperti itu kan gitu ya. Anda pakai aplikasi dulu, nggak perlu datang ngantri ke loket. Mbak, saya mau beli tiket untuk nonton anu kan. Cukup dengan pakai aplikasi, Anda cari lokasi bioskopnya di mana, kemudian Anda cari tontonan yang mau Anda tonton, film yang mau Anda tonton, lalu Anda booking. Nah, aliran bisnis atau proses bisnis ini berbicara bagaimana sih proses yang terjadi di dalam pelaksanaan fungsi individual tadi. Bagaimana cara booking tiket, kita jelaskan, kita definisikan. Bagaimana cara booking kursi, kita definisikan. Bagaimana sih cara pembayaran, kita definisikan. Mulai dari model pembayarannya bagaimana, alat pembayarannya harus apa, kemudian bagaimana dapat kode pembayaran, dan lain sebagainya. Jadi mulai step by step apa sih yang harus ada di dalam sistem tersebut. Itu yang disebut sebagai proses bisnis. Atau sederhananya aktivitas apa sih yang harus ada di dalam target yang mau kita buat. Tadi booking tiket, perilakunya biasanya bagaimana kalau orang booking tiket? Biasanya orang datang ke bioskop, lalu mendatangi loket, kemudian memesan tiket. Setelah memesan tiket, nanti menentukan tempat duduk. Sudah tempat duduk ada, sudah sesuai waktunya, lalu kita bayar. Gitu ya. Nah, di sini pun sama, aplikasi pun harus sama perilakunya, jangan sampai berbeda. Contoh tadi datang ke bioskop, oh berarti kita harus ada aplikasi penyedia bioskopnya. Berarti orang milih mau bioskop yang mana. Lalu berikutnya adalah setelah dia memilih menentukan bioskop yang mana yang mau didatangi, maka nanti kita tanya, di sistem bisa memberitahukan, oh ada beberapa video, ada beberapa film yang tersedia di bioskop tersebut. Filmnya adalah ini. Lalu kita sediakan lagi menu untuk misalkan membooking kursi berdasarkan film. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas terkait dengan aliran bisnis atau proses bisnis. Ini harus ada. Dan setiap orang harus tahu gitu. Dan proses bisnisnya jangan sampai di luar dari proses bisnis pada umumnya atau aktivitas umumnya. Karena ini akan menjadi satu hal pembeda. Orang tidak akan mau kalau banyak kesulitan. Dan terkadang orang tidak mau kalau tidak selaras dengan kebiasaan. Nah, ini juga jadi masalah. Layaknya dulu pas awal-awal kita belajar pakai daring, banyak orang yang protes. Kenapa? Tidak terbiasa belajar daring gitu. Tapi lambat laun karena dipaksakan akhirnya orang sudah paham, oh ternyata belajar daring seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka ada yang senang belajar daring, ada juga yang tidak senang belajar daring. Berikutnya adalah dimensi data, format, dan kebutuhan informasi. Bagaimana nanti database sistem? Nah, ini terkait dengan database sistem yang mau disediakan. Inputan datanya bagaimana, output datanya nanti seperti apa, informasi yang nanti disediakan seperti apa. Itu bagaimana teknis nanti menyediakan hal tersebut juga diperhatikan. Berikutnya adalah dari sisi kinerja, reliabilitas, dan keamanan. Ini adalah hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting, artinya bukan hal yang paling utama, tapi kalau ini tidak ada, tidak menjadi utama. Maksudnya bagaimana Pak? Contoh, Anda kalau buka website, kemudian waktu tunggu untuk membuka website tersebut lebih dari 10 menit, apa yang terjadi? Jangankan 10 menit Pak, saya lebih dari 5 detik saja itu website tidak terbuka-buka, biasanya saya close. Nah, itu terkait kinerja dan reliabilitas dari sistem yang disediakan. Ini juga hal yang sangat penting. Kemudian dari sisi security juga harus diperhatikan. Jangan sampai, contohnya gini, Anda buat sistem, dipakai 1 orang, aman. Dipakai 2 orang, aman. Tiba-tiba dalam satu waktu, 1000 orang akses. Apa yang terjadi? Nah, ini juga harus diperhatikan nih, hal-hal seperti ini. Jangan sampai Anda bikin sistem bagus, tapi pas satu waktu diakses 1000 orang, nggak bisa diakses. Contohnya adalah dulu pernah kejadian tuh website yang diluncurkan oleh orang yang sekarang jadi Menteri Plus dulu,
orang yang dulu jadi menteri plus anggota dewan dan sekarang menjadi ketua dewan perwakilan rakyat. Dulu dia jadi menteri itu, dengan bangganya, ini kementerian dia mengeluarkan sebuah website untuk agar proses aktivitas Kementerian Sosial berhubungan dengan masyarakat jadi lebih mudah. Orang Indonesia kan kalau diumumin hal seperti itu, langsung dia nyoba ngakses, penasaran. Alhasil pada jam itu juga, pada menit itu juga, ribuan orang ngakses, websitenya langsung ngejam. Websitenya langsung tidak bisa diakses. Nah, jangan sampai hal ini terjadi. Layaknya dulu mantan presiden kita pernah tuh mengumumkan, saya sudah jadi presiden, ini nomor handphone saya. Ya sudah menggunakan handphone, lalu hampir seluruh Indonesia menghubungi nomor tersebut. Alhasil nomornya ngejam, tidak bisa digunakan. Over limit tuh handphonenya nggak bisa dipakai nomornya gitu ya. Karena saking banyaknya data yang masuk ke nomor tersebut. Nah, hal ini juga jangan sampai terjadi di dalam sistem yang mau kita buat. Ini harus kita perkirakan juga, kita harus pikirkan juga. Risikonya apa? Lalu berikutnya adalah dimensi interface system. Interface usernya bagaimana? Interface user ini terkait dengan bagaimana nanti interaksi antara orang dengan sistem. Ini harus dibuat user friendly, benar-benar sesuai dengan kebutuhan user dan benar-benar mudah dipahami oleh user. Jangan sampai kita bikin sistem hebat tapi orang pusing bikin menggunakannya gitu. Ya. Jadi sistem yang bagus itu bukan hanya berbicara sistem itu canggih atau tidak, tapi sistem itu juga berbicara mudah digunakan orang tidak. Nah, itu juga harus dipikirkan gitu. Jadi bukan hanya sekedar bahwa sistem yang baik itu adalah sistem yang canggih, enggak. Tapi mudah digunakan orang juga itu sistem yang bagus. Lebih bagus lagi, ya sistemnya mudah digunakan orang, ya sistemnya canggih. Nah, begitu ya. Itu user interface. Nah, si dokumen software requirement ini sebenarnya yang butuh tuh siapa sih gitu? Banyak orang. Customer butuhnya agar dia bisa menetapkan kebutuhan. Ketika dibaca, benar-benar dokumen ini sesuai yang diharapkan. Bahwa sistem yang dia mau buat itu sesuai harapan dia. Gitu. Itu dari sisi customer. Dari sisi manager, dia akan berpikir bagaimana sih membuat penawaran terhadap sistem tersebut kepada user. Dan nanti kalau dalam tahap pengembangannya, sistem ini akan dibuat seperti apa. Lalu dari sisi insinyur sistem, dia akan memikirkan bagaimana sih memahami sistem seperti apa yang akan dikembangkan. Jadi bagaimana membuat sistem ini, itu pikiran dia. Lalu berikutnya adalah tester atau insinyur test system, dia berpikir kalau ini tadi sistem sudah ada, ngeceknya bagaimana? Mencobanya nanti bagaimana? Ini harus dipikirkan juga. Lalu dari sisi orang yang bidang maintenance atau perawatan sistem, bagaimana sih nanti pengelolaan data di dalamnya? Misal, bagaimana sistem ini terhubung satu dengan yang lain? Integration-nya sistem ini nanti bagaimana? Sehingga kalau misalkan kita berbicara membuat sebuah sistem, tidak butuh hanya sekedar Anda jago ngoding. Anda jago ngoding, iya. Anda bisa bikin sistem, iya. Tapi kalau hal-hal tadi terkait kebutuhan user Anda tidak bisa mendefinisikan, bisa jadi apa yang Anda buat itu hanya bagus menurut Anda sendiri. Menurut orang lain belum tentu. Maka butuh tuh pekerjaan-pekerjaan yang lain. Misal, analis sistem, analis rancangan, pembuat rancangan pun banyak. Mulai dari rancangan user interface-nya, mulai dari rancangan interface sistemnya, mulai dari rancangan hardware-nya, mulai dari rancangan integrasinya, mulai dari rancangan jaringannya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi banyak hal ternyata dalam software engineering. Makanya kalau misalkan memungkinkan,
sebelum kita selesai perkuliahan, saya tuh ingin mengundang orang dari minimalnya konsultan atau dia developer, ya, developer sistem, supaya Anda semuanya tahu bahwa di developer sistem itu banyak orang yang bekerja di dalamnya. Jadi tidak hanya orang yang ada di bagian IT, tapi juga orang di bagian marketing, orang di bagian administrasi, orang di bagian accounting, orang di bagian lapangan yang kerjanya nanya-nanya orang, itu juga ada. Gitu. Tahu dari mana, Pak? Ya tahulah gitu. Karena saya pernah beberapa posisi pekerjaan tersebut saya coba gitu. Ya. Sampai sini sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Bisa diikuti sampai sini? Atau malah jadi pusing? Kok dari tadi saya nanya nggak dijawab-jawab? Ini gimana ya? Ada di depan layar handphonenya atau laptopnya, tidak ini tuh? Pusing, Pak. Bingung. Pusingnya kenapa, Vicky? Belum kebayang aja, Pak. Apa yang belum dibayangkan? Tapi menyimak apa yang tadi saya sampaikan. Menyimak, Pak. Oke. Mudah-mudahan sambil melihat materinya ya. Baik, sebelum saya lanjut, ini ada daftar hadir. Silahkan diisi. Dan daftar hadir ini, kalau ada teman-teman Anda di kelas ini yang tidak ada di Google Meet ini, nggak perlulah Anda kasih tahu ya. Karena ternyata setelah saya periksa-periksa, banyak juga yang istilahnya dia nggak hadir di Google Meet ini, tapi dia ngisi daftar hadir. Nah, banyak tuh saya periksa gitu ya. Daftar hadir yang diisi, namanya benar ada di kelas ini, tapi gambar screenshot yang saya mintanya itu misalkan gambar yang kapan gitu, gambar kuliah dengan dosen yang mana, itu ada yang mengirimkan seperti itu. Saya kalau nggak salah nggak ada di kelas ini gitu ya, di kelas lain lah gitu saya lihat gitu ya, ada yang seperti itu. Nah, saya harapkan kelas ini tidak berlaku curang seperti itulah gitu ya, karena saya periksa tuh satu-satu gitu ya. Oke, saya lanjut. Jadi silakan nanti daftar hadirnya diisi. Nah, dalam proses pengembangannya, kenapa sih requirement ini dibutuhkan? Agar ketika tahapan pengembangan sistem itu kita lalui, itu tidak sembarangan sistem itu kita buat. Benar-benar sesuai dengan rancangan awalnya ini mau dibuat untuk apa. Contohnya adalah, Anda kalau mau membuat suatu bangunan, pasti nanya dulu ke orang, saya punya tanah begini, saya ingin bikin bangunan. Orang akan merekomendasikan, bangunan seperti apa yang mau Anda buat? Ya pokoknya mah ada bangunannya mau berbentuk rumah, ada lantainya begini, ada apa? Atapnya begini, kemudian pengen ada kolam renang kecilnya dan lain sebagainya. Oke. Maka Anda butuh orang yang bisa menerjemahkan apa yang Anda bayangkan tersebut. Siapa yang bisa menerjemahkan? Arsitek. Anda datangi arsitek, arsitek menggambarkan sketsa ruangannya seperti apa, sketsa bangunnya seperti apa. Lalu kita akan minta dia untuk menghitung dengan sketsa yang dia buat, dengan gambaran yang Anda berikan, itu akan jadi rumah yang seperti apa. Akan butuh bahan bangunan seperti apa. Akan butuh kerangka bangunan yang bagaimana. Akan butuh biaya seberapa banyak. Itu bisa dihitung oleh arsitek sehingga Anda tahu persis gambarannya. Oh, saya butuh dana sekian. Oh, saya butuh bahan seberapa banyak. Oh, saya butuh bahan ini. Lalu kita juga bisa menentukan, oh kita butuh pengembangnya berapa banyak. Maksud pengembang di sini adalah orang yang nanti mau membuat rumah yang tadi kita bayangkan. Kita butuh berapa banyak tukang. Kita butuh berapa banyak misalkan laden atau kulinya. Kita butuh berapa banyak mandornya untuk membangun rumah tersebut.
Berapa banyak gaji yang harus kita sediakan untuk orang. Nah, itu kita gambar, bisa punya gambaran sampai detail seperti itu. Sehingga tidak asal saja. Saya mau buat rumah, suruh orang aja bikin rumah. Beli bahannya segala macam, ternyata kurang. Lalu bangunan yang sudah misalkan setengah jadi pun tidak sesuai dengan pemikiran yang kita buat. Masa iya sih kita bikin bangunan lalu kita robohkan lagi, kita bikin lagi dari awal. Kan itu akan memakan biaya yang sangat banyak. Belum lagi honor atau istilahnya insentif untuk orang yang membangun rumah tadi. Kita kan tetap harus bayar. Nah, jangan sampai hal ini terjadi. Oleh karenanya, requirement ini sangat dibutuhkan sebelum ke fase berikutnya di dalam metode pengembangan sistem. Taruhlah metode pengembangan sistemnya di sini ada tahapannya ini. Sebelum kita merancang sistem, sebelum sistem tersebut kita buat, sebelum sistem tersebut kita uji coba, sebelum sistem nanti diuji coba oleh customer sebagai produk akhir yang memang siap untuk digunakan alias di deploy, maka di requirement ini benar-benar kita harus identifikasi, kita harus definisikan sistem itu seperti apa. Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau gitu saya skip. Jadi sederhananya kita harus paham betul kebutuhan dari user seperti apa. Kita harus paham betul sistem yang mau kita buat seperti apa. Jadi nyambung nanti. User butuh A, sistem dibuat A. User butuh B, sistem dibuat B. Jangan sampai user butuh A, sistem dibuat jadi B. Jangan nyambung gitu. Lalu berdasarkan sistem yang dibuat tadi, itu harus jelas dari sisi sistem ini nanti akan berfungsi seperti apa. Fungsi-fungsi di dalam sistem ini nanti akan digunakan bagaimana. Itu harus jelas. Lalu hal-hal lain di luar kebutuhan utama sistem itu juga harus kita perhatikan. Itulah yang nanti akan disebut sebagai non-functional requirement. Kebutuhan fungsi tapi tidak utama. Tapi kalau ini ada, performa jadi meningkat. Contoh begini. Ada seorang petani. Ada seorang petani punya lahan yang dia tanami oleh pisang. 1 hektar lahan dia tanami pisang. Lalu ketika panen, si pisang tersebut dia jual ke orang lain. Dari 1 hektar lahan misalkan dia dapat sekali panen misalkan 1 ton pisang, misal. Dari 1 ton pisang itu dia jual misalkan harga 1 kilo pisang 3.000, berarti 1 ton dia dapat berapa? 3 juta. Untuk 1 hektar setiap kali panen dia dapat 3 juta. Tapi misalkan kita pikirkan hal lain. Tidak utama, tapi performa penjualan pisangnya jadi bisa meningkat. Caranya bagaimana? Kalau dulu dia jual pisangnya secara langsung, sekarang dia pikirkan untuk mengemas pisangnya. Contoh yang tadinya pisang dikemas hanya tanpa kemasan, sekarang dia kemas pakai kotak, kotaknya dibuat sebagus mungkin, bahan kotaknya misalkan bahan yang premium. Alhasil pisang yang tadinya 1 kilo 3.000 itu bisa kita jual pisang tersebut harganya jadi misalkan 300.000. Wah Pak, pisang mahal-mahal amat. Mungkin ada orang yang beli? Sangat mungkin gitu. Layaknya kopi. Kopi Anda beli di warung kopi, Anda beli di warteg, 1 gelasnya berapa? Paling 3.000 rupiah. Kopi hitam. Tapi Anda datang ke kedai-kedai kopi dengan kedai yang disetting sedemikian rupa, intinya tetap jualan kopi. Tapi lihat harga kopinya berapa. 1 cangkir bisa sampai 25.000, 35.000, 40.000, 50.000, bahkan 150.000. Ada yang pernah beli kopi 150.000?
Di tempat saya ada tuh harga kopi 150.000. Dan saya sudah coba, enak rasanya. Tapi saya berani beli karena saya enak mencobanya gitu. Bahannya sama, pengolahannya sama, tapi pengemasannya berbeda. Itu adalah non-functional. Nggak utama, tapi kalau ada performa jadi meningkat. Nah, software pun sama. Kayak tadi contohnya, Anda ngakses software, Anda ngakses misalkan website, tiba-tiba lama waktu tunggu Anda membuka load webnya, website yang satu, misalkan 1 detik, website yang satu 10 detik. Pasti Anda akan menutup website yang Anda buka 10 detik dibandingkan dengan yang waktu bukanya adalah 1 detik. Dan ternyata ilmu ini itu ada loh. Bagi Anda yang nanti akan belajar lebih lanjut mengenai user experience, itu bisa dihitung. Bisa sampai dihitung tuh, waktu tunggu harus berapa, waktu opennya harus berapa, kemudian kalau ini dimunculkan berapa lama, jaraknya harus berapa, termasuk juga misalkan ukuran layar harus sebesar apa, ukuran button harus sebesar apa, ukuran visual kalau ada grafik ukurannya harus berapa senti, itu ada ilmunya sampai detail seperti itu. User experience namanya, ya. Nah, di user experience itu nanti kebutuhan non-functional itu dibahas. Oke, hal-hal lain yang tidak utama, tapi kalau ada jadi performa meningkat. Kalau functional requirement adalah ini hal-hal yang wajib ada ketika sistem mau dibuat. Kalau yang non-functional ini tidak wajib ada, tapi kalau ada bisa meningkatkan kemampuan dari aplikasi yang kita gunakan. Ya. Nah, kebutuhan fungsional itu adalah kebutuhan terkait layanan-layanan oleh sistem. Itu kebutuhan fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah hal-hal yang ditawarkan oleh sistem sebagai peningkatan performa dari aplikasi. Contoh, dari sisi misalkan waktu, dari sisi misalkan proses pembuatan sistemnya harus bagaimana, standar sistemnya harus bagaimana, layanan sistemnya harus bagaimana, itu bisa dipikirkan. Itu yang disebut sebagai kebutuhan non-fungsional. Sebagai contoh, misal kebutuhan fungsional itu terkait dengan kalau saya bikin tadi sistem booking tiket, maka menu-menunya harus ada apa saja. Input, proses, output sistemnya harus ada apa saja. Tapi kalau non-fungsional itu, kita akan berbicara sisi kehandalan aplikasi seperti apa. Jumlah akses aplikasi berapa banyak. Dalam satu waktu, batasannya berapa banyak yang bisa mengakses sistem. Apakah tidak terbatas atau hanya dibatasi 1.000 orang atau dibatasi 10 orang. Lalu misalkan berbicara ini sistem bisa diakses 24 jam atau tidak. Itu dari sisi non-fungsional. Ya. Dan hal-hal lain terkait peningkatan performa dari sistem itu berbicara kebutuhan non-fungsional. Nah, contohnya gini. Misalkan dalam identifikasi, sistem harus tersedia selama jam kerja normal, dari Senin sampai dengan Jumat, jamnya 08.30 sampai setengah 6. Downtime dalam jam kerja tidak boleh dari 5 detik dalam satu hari. Gitu ya. Sehingga dengan hal seperti ini terkait kebutuhan non-fungsional. Sebenarnya peduli amat ini ada, tapi harus dipikirkan. Contoh, kalau orang mau booking tiket ke bioskop, mungkin tidak 1 bulan sebelumnya orang bisa booking. Mungkin tidak 1 tahun sebelumnya orang bisa booking. Kalau namanya sistem, itu harus dimungkinkan. Contohnya aja, kalau Anda mau naik pakai kereta, Anda naik pesawat, itu bisa tuh, ya kan? Kalau yang sudah pernah naik, Anda pesan tiket untuk 1 tahun ke depan. Anda pesan tiket untuk 1 bulan ke depan. Anda pesan tiket untuk 1 minggu ke depan. Kalau toh nanti terjadi perubahan harga, harganya bisa disesuaikan. Nah, ya sistem chargement-nya nanti bagaimana sistem charge-nya
Itu tergantung kesepakatan yang disediakan oleh penyedia layanan jasa. Nah, hal-hal tersebut harus bisa terlayani oleh sistem. Tapi fungsi utamanya adalah booking tiket ke pesawat, booking tiket ke kereta. Tapi layanan-layanan tambahan dari sisi misalkan layanan waktunya, dari sisi kecepatan layanannya, ini jadi satu hal yang bahkan menjadi utama. Contoh misalkan, Saiful ada? Ada, Pak. Oke. Saiful punya hobi apa? Basket. Basket. Persyaratan untuk jadi pemain basket tuh apa saja sih? Nggak ada sih, Pak. Yang penting suka aja gitu sama permainannya. Kan ada orang yang nggak suka gitu sama basket. Lebih suka ke main bola ya. Nggak ada persyaratan tertentu sih. Kalau itu Tidak ada tergantung persyaratan orangnya. tertentu. Tapi supaya orang bisa main basket, apa yang harus dilakukan? Paham dulu permainannya sih. Satu, paham permainannya. Dua, Ya mempelajari aturan-aturan, soalnya di basket banyak sekali mempelajari peraturan. aturan. Tiga, Udah sih, Pak. sudah. Seperti itu saja. Tidak ada yang lain. Asal tahu aja gitu, Pak. Basket itu Oke. kayak gimana gitu. Sederhananya seperti itu. Anggap itu hal utama. Tapi adakah hal lain yang tidak utama tapi harus ada? Contoh, pakaian untuk main basket harus seperti apa? Ada nggak spesifikasi pakaian untuk main basket? Pakaian olahraga, Pak. Jangan pakai levis atau kemeja gitu. Sama tidak pakaian olahraga yang basket sama main bola, sama main tenis, sama badminton? Kalau untuk itu sih beda, Pak, tapi kalau mau pakai boleh-boleh aja. Kalau basketnya gak resmi gitu, kalau resminya beda itu. Nah, tetap kita harus ada standarnya. Hmm. Terus sepatu, sama tidak sepatu yang kita gunakan untuk main basket, main bola voli, main tenis, main bola. Ini tidak utama, tapi akan meningkatkan performa. Contoh, kita main basket menggunakan sepatu untuk main bola. Standarnya kan berbeda, standar lapangannya berbeda. Tentu tidak akan sesuai gitu. Tapi bisa main basket dengan menggunakan sepatu bola. Sepatu untuk main bola. Bisa main basket, tapi tidak standar. Sehingga performa untuk main basketnya jadi kurang bagus. Karena apa? Ya lantainya saja beda. Sepatu untuk rumput, untuk penginjak tanah, tiba-tiba misalkan di lantai. Ini kan tidak sesuai. Nah, itu adalah kebutuhan non-fungsional. Hal yang tidak utama, tapi kalau ada, akan meningkatkan performa dari apa yang kita buat. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Atau ada pertanyaan lagi? Atau ada yang mau didiskusikan? Karena kalau nggak salah dari tadi nggak ada yang nanya gitu. Ini pada puasa atau gimana? Sehingga saya juga Pak puasa ngomong juga. Nah, baik. Berikutnya adalah saat kita merancang, selain tadi kita menentukan kebutuhan, di software requirement juga dibuat suatu rancangan sistem. Nah, rancangan sistem itu harus kita pikirkan dari sisi rancangan terbesar, alias kita sebut sebagai arsitektur sistem. Arsitektur sistemnya nanti mau bagaimana sih? Bagaimana tadi kita pikirkan di awal, saat kita melakukan elisitasi, saat kita mau melakukan analisis, outputnya adalah kita mau membuat sistem A. Sistem A ini nanti akan berjalan bagaimana? Maka dibutuhkanlah gambaran dari sistemnya itu sendiri. Secara umum, gambaran sistemnya itu harus dibuat dengan, nah kita membuat gambaran besar dari sistemnya itu akan berjalan bagaimana. Contoh di sini ada arsitektur sistem suatu jaringan, di mana gambarannya seperti ini. Oh, ada perangkat personal, komputer yang terhubung pada suatu jaringan,
gitu ya. Sehingga misalkan, oh ini arsitektur sistem yang kita buat untuk sistem informasi akademik misalkan. Ada servernya, misalkan seperti itu, lalu ada jaringan yang terhubung ke dalamnya. Dan jaringannya misalkan bisa menggunakan teknik jaringan cloud computing misalkan, dan lain sebagainya. Itu kita gambarkan secara utuh. Lalu kita buatkan gambaran dari sisi interface. Gambaran umum yang tadi di sini, interface sistemnya nanti mau bagaimana interaksi user dengan sistemnya. Kita buatkan gambaran rancangan interaksi user dengan sistemnya. Tentu kita buatkan dulu dari sisi alur sistemnya mau bagaimana. Antar muka sistemnya nanti bagaimana. Lalu dari sisi mana nih? Oh, yang ini. Dari sisi rancangan datanya nanti akan bagaimana? Kita buat IR. Diagram IR. Dari sisi misalkan interaksi antar sistemnya nanti mau bagaimana? Kita buatkan CAD-nya. Dari interaksi antara data dengan user bagaimana? Kita buatkan UML-nya. Semua diagram-diagram tersebut adalah gambaran dari rancangan sistem. Supaya apa? Kalau tadi dari UML, orang bisa memahami dulu, oh nanti datanya akan begini, sistemnya akan berinteraksi seperti ini, aktor-aktor yang akan menggunakan sistem ini siapa saja, sistem alurnya akan bekerja nanti bagaimana, itu kita lihat dulu, lalu kita buatkan, oh interface-nya nanti begini, interface untuk sistemnya, ya interface untuk usernya. Ya, sehingga nanti pada saat kita alihkan kepada orang yang mengcoding, nah, mereka sudah punya gambaran loh, oh sistemnya nanti dibuat seperti ini. Lalu juga membuat desain, contohnya di sini mock-up sistemnya juga kita butuh orang yang paham terhadap menggambar. Jadi butuh desainer tuh yang memang dia paham betul bagaimana mendesain suatu icon, bagaimana dia mendesain dari sisi pewarnaan, itu juga butuh. Makanya ada desainer, ada engineer nantinya. Nah, Anda mau jadi, contohnya, Anda mau membuat sistem desainer, atau Anda mau jadi sistem engineer. Itu dua pekerjaan yang berbeda. Gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sebelum saya... Nah, di sini nih, sederhananya. SRS atau Software Requirement Specification itu, atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak tuh ada apa saja nih di sini? Oh, ada analisa kebutuhan sistemnya apa, ada alur sistemnya bagaimana, ada arsitektur sistemnya bagaimana, ada deskripsi sistemnya bagaimana, ada deskripsi datanya bagaimana, ada interface hardware-nya, interface sistemnya bagaimana. Tuh ya. Sebelum saya bahas format untuk SKPL yang Anda gunakan, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini jelas apa yang saya sampaikan? Nggak ada yang ngomong lagi. Ya, terserah. Saya anggap kalau tidak ada yang ngomong berarti Anda paham apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi nanti jangan salahkan saya kalau saya sudah menjelaskan, kemudian saya meminta Anda bertanya kalau bingung, Anda tidak nanya. Itu bukan salah saya ya. Baik, ini nanti dokumen SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang harus Anda kerjakan sebagai tanggung jawab dalam mengerjakan UAS. Saya akan buka dari sekarang assignment-nya, kemudian nanti dikumpulkan dengan baik. Maksud dengan baik ini benar-benar dikerjakan sesuai waktu yang saya sediakan. Tidak di akhir-akhir menjelang waktu pengumpulan. Ya. Nanti akan ada identitasnya di sini yang harus Anda kerjakan. Ya, ini ada keterangan pengerjaannya bagaimana.
Anda cukup mengedit template yang saya buat. Ini template-nya, nanti yang atas boleh dihapus. Nanti judulnya ada covernya, ini saya buat. Anda buat apa nih? Spesifikasi kebutuhan dan rancangan perangkat lunak. Judul produknya apa? Kemarin misalkan Anda membuat tornya tentang sistem informasi manajemen. Nanti Anda tulis judulnya apa? Spesifikasi kebutuhan dan rancangan perangkat lunak. Di sini Anda tulis sistem informasi manajemen. Lalu nanti disusun oleh anggota kelompok Anda ada berapa banyak. Tulis tuh NIM sama namanya. Lalu kalau misalkan Anda punya logo usaha sendiri, boleh tampilkan di sini. Tapi kalau tidak ada, gunakan logo kampus saja. Ya. Ini nanti Anda prodinya apa? Teknik informatika atau sistem informasi? Oh, teknik informatika, Pak. Berarti yang ini hapus. Itu ya. Sekarang tahun 2021 Anda ganti ini jadi 2021. Kebetulan saya gunakan template waktu itu saya mengajar tahun 2020 ya. Manajemen project juga di sistem informasi dan di TI. Nah, ini daftar isi Anda tidak perlu ubah-ubah karena ini saya buat generate. Jadi, dengan Anda cukup mengisi, nah ini kata-kata yang saya garis miring, inilah yang Anda isi. Ini tidak perlu Anda ganti-ganti karena sudah saya generate menggunakan style Word. Ya. Jadi nanti bikin daftar isinya tinggal bagaimana, Pak? Tinggal Anda klik, ada tombol update, klik aja update. Update entire tabel. Nanti ini akan berubah. Gitu ya. Jadi ini nggak perlu Anda hapus, Anda tulis bab 1, pendahuluan itu non-way, tulis tujuan, halaman berapa. Ini generate, saya bikin reference tabel untuk daftar isi ya. Nah, di pendahuluan Anda bahas tujuan. Apa sih tujuan Anda membuat dokumen SKPL ini? Ya, tujuannya apa? Lalu siapa sih pengguna dokumen ini? Tadi sudah jelas di contoh yang tadi. Pengguna dokumen itu ada manajer, ada misalkan coding, ada tester, dan lain sebagainya. Siapa saja sih yang butuh dokumen ini Anda tulis. Sesuai dengan proyek yang Anda kerjakan. Lihat saja metode pengembangan sistem. Ya. Lalu ruang lingkupnya, di sini Anda bahas, apa sih ruang lingkup yang Anda kerjakan dengan aplikasi yang mau Anda buat tadi. Aplikasi yang Anda buat itu ruang lingkupnya seperti apa? Ya, Anda bahas di sini. Lalu ini ada apabila ada definisi-definisi atau singkatan-singkatan di dalam dokumen, wajib Anda tulis di sini. Contoh tadi, sistem informasi manajemen. Kalau kita tulis ada 3 kata yang lumayan panjang, maka kita singkat menjadi SIM. Jadi nanti di dalam tulisan-tulisan dokumen ini kalau ada kata SIM, oh berarti SIM itu adalah sistem informasi manajemen. Anda tulis tuh di sini. Contoh tuh, saya kan di sini ada singkatan namanya SKPL. Maka SKPL itu saya kasih tuh definisinya atau kepanjangannya, akronimnya. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Terus kalau ada tulisan IEEE atau IEEE, yaitu apa sih? Oh, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Nah, ini akronimnya gitu ya. Akronim itu kepanjangan. Lalu metode pengembangan sistemnya apa? Anda tulis di sini. Kemarin misalkan Anda metode pengembangan sistemnya pakai prototype, maka bahas tuh prototype itu di sini apa. Gambar prototipenya apa? Gitu. Anda tulis, ya. Lalu di sini referensi ini berisi semua bahan yang Anda gunakan untuk membangun dokumen ini. Anda tulis tuh bahan itu buatan siapa. Contoh, untuk mengisi metode pengerjaan atau metode pengembangan sistem di poin 1.4, misalkan metodenya, prototype. Gambar prototype, metode prototipenya Anda munculkan di sini. Itu tuh dari mana sumbernya? Oh, dari website STIMIK Sumedang. Maka tulis tuh www.stimiksumedang.ac.id. Terus
nama dokumennya apa yang memunculkan, atau nama artikel dari web streaming tersebut apa yang memunculkan gambar tadi. Itu Anda tulis. Oh, Anda citasi atau Anda ambil, Pak, gambar tadi dari jurnal, maka tulis jurnalnya punya siapa. Contohnya di sini. Jurnalnya punya Holil Ahmad, judulnya adalah Template SKPL, diterbitkan oleh jurusan Sistem Informasi, kampusnya ITS, tahunnya 2006. Anda tulis tuh. Itu ya. Jadi semua sumber yang Anda gunakan untuk menulis dokumen ini wajib ditulis. Ini salah satu penghargaan kita kepada dokumen-dokumen milik orang lain yang kita kutip tulisannya. Anda tulis. Lalu bagian 2, Anda tulis perspektif dari sistem yang mau Anda buat. Paling gampang di sini, tadi rancangan arsitektur sistemnya Anda buat. Bikin gambar utamanya, lalu jelaskan ini sistem tuh seperti apa. Sehingga nanti kita lihat, oh sudut pandang sistem ini dari user begini, dari developer begini, dari admin begini. Misalkan. Lalu di sini bagian 2.2, karakteristik dan klasifikasi pengguna. Anda jelaskan siapa sih pengguna sistemnya. Lalu fungsi pengguna sistem itu di sana apa? Atau sederhananya level usernya apa gitu. Ada admin misalnya, ada user, ada operator, ada misalkan ketua. Nanti ketua hanya dapat report, admin dia bisa mengelola semua sistem, user dia hanya bisa mengakses data apa saja. Itu Anda bahas di sini. Itu ya. Kalau di kampus misalkan sistem informasi akademik, yang akses itu adalah prodi. Jadi yang punya hak akses satu admin, yang kedua developer sistem, yang ketiga prodi, yang keempat staf prodi, yang kelima bagian administrasi akademik, 6 bagian keuangan, 7 bagian sistem informasi. Mereka tiap bagian tadi mereka punya akun masing-masing, dan di tiap akun tadi mereka mengakses menu atau modul sistem masing-masing, tidak sama antara satu dengan yang lain. Bagian keuangan yang akses data keuangan, data mahasiswanya ada, data keuangannya ada, tanggal bayar kapan, ya. Ada tunggakan berapa banyak, ada kelebihan uang berapa banyak, itu bagian keuangan. Di bagian lain, progresnya misalkan beda-beda. Nah, itu klasifikasi pengguna. Ya. Lingkungan operasi di sini Anda bahas, ya. Sistem ini kalau dibuat butuh hardware seperti apa? Butuh software pendukung apa? Contoh kalau berbasis website misalkan. Oh, berarti nanti saya butuh browser. Tipe browsernya harus bagaimana? Kalau disebutkan merek browsernya harus merek browser apa? Terus upgrade browsernya harus berapa? Kalau kebutuhan sistem operasi, butuh sistem operasi apa? Berbasis Windows, berbasis Linux, berbasis iOS. Kalau Windows berapa? Kalau iOS berapa? Kalau Mac berapa? Mac OS-nya. Kalau Linux, versi Linux berapa? Itu Anda tulis tuh di sini. Ya, di lingkungan operasi. Lalu berikutnya adalah batasan desain dan implementasi. Di sini kita membahas semua hal yang membatasi sistem yang mau kita buat. Dari sisi rancangan, dari sisi implementasi ke depannya, bagaimana? Contoh, rancangan sistem ini dibatasi hanya misalkan mengakses atau bisa menyimpan data sebanyak 10.000 record. Kemudian sistem hanya bisa diakses di lingkungan internal, lingkungan jaringan internal. Tidak bisa misalkan jaringan eksternal dari terluar sistem atau berbasis internet itu mengakses sistem tersebut. Dan lain sebagainya yang menjadi batasan-batasan dari sistem yang mau kita buat. Gitu ya.
Lalu berikutnya adalah dokumentasi bagi pengguna. Nah, di sini kita tuliskan apa saja sih luaran dokumen yang dihasilkan. Sederhananya, kalau di sini Anda tulis saja apa sih output dari tahapan metode pengembangan sistem yang dibuat. Contoh, tahapan pertamanya analisis. Analisis itu ada elisitasi, misalkan. Berarti dokumen elisitasi, satu, muncul dokumen kesepakatan pembuatan sistem. Dua, dokumen kesepakatan rancangan sistem. Tiga, dokumen kontrak atau perjanjian kerja. Tahap analisis keluar, dokumen wawancara, dokumen survei, dokumen kuesioner. Itu Anda tulis. Tahapan rancangan berarti ada dokumen apa saja? Oh, dokumen rancangan sistem, dokumen rancangan data, dokumen rancangan user interface. Itu Anda tulis tuh, nama-nama dokumennya apa saja yang dihasilkan. Lalu 2.6, asumsi dan ketergantungan. Paling gampang, di sini kita tuliskan kebutuhan non-fungsional dari sistem. Contoh tadi, sistem bisa diakses 24 jam, sistem misalkan bisa diakses maksimal 1000 user. Sistem misalkan security-nya bagaimana, kehandalannya bagaimana, itu bisa Anda bahas di sini. Ya. Berikutnya, kebutuhan antarmuka. Nah, di sini Anda tulis user interface-nya bagaimana, alias Anda gambarkan user interface dari sistem yang mau Anda buat. Lalu antarmuka perangkat keras, di sini Anda gambarkan kalau misalkan aplikasi yang Anda pakai itu butuh bantuan perangkat yang lain. Contoh misalkan Anda buat sistem informasi, bukan sistem informasi itu, aplikasi pendataan kehadiran. Berarti Anda butuh apa nih? Pakai fingerprint, Pak, saya pakai fingerprint. Berarti nanti gambaran antarmuka fingerprintnya bagaimana, tombol-tombol fingerprintnya bagaimana, tombol untuk jarinya bagaimana, itu Anda tampilkan gambarnya. Lalu kalau misalkan pakai keyboard, misalkan keyboardnya sama tidak dengan keyboard laptop, atau keyboardnya bentuknya keyboard di handphone, Anda gambarkan di sana. Ya, sistemnya layaknya kalau misalkan Anda pernah mengantar orang tua Anda atau kakak Anda perempuan di USG. Itu ada komputer sendiri untuk USG. Tampilannya mirip seperti komputer biasa, tapi tombol-tombolnya berbeda. Nah, seperti itu nanti gambarkan tuh, gambaran tombol-tombolnya bagaimana. Itu di antarmuka perangkat keras. Pak, saya cuma pakai komputer biasa saja, tidak menggunakan alat-alat spesifikasi untuk pakai perangkat keras tambahan. Jadi saya ngisinya bagaimana? Anda kalau misalkan cuma buat aplikasi yang tidak ada tambahan-tambahan lain, untuk saat ini boleh tidak dituliskan hal tadi. Jadi maksudnya bagaimana, Pak? Bagian ini boleh dikosongkan bila Anda membuat software yang tidak butuh perangkat tambahan. Jadi cuma ada laptop, sistemnya cuma ada server, servernya bentuk komputer biasa, tidak ada yang lain. Jadi aplikasi tok. Ya udah, berarti perangkat kerasnya nggak usah diisi. Ini boleh dikosongkan, strip aja. Boleh seperti itu. Ya. Dan di sini, di poin nomor 4, rancangan sistem, Anda gambarkan struktur dari rancangan sistemnya. Kalau mau pakai terstruktur boleh, kalau mau pakai object oriented boleh. Misalkan DFD-nya Anda gambarkan, kalau UML, diagram UML-nya Anda gambarkan, aktornya bagaimana, sekuen diagramnya bagaimana, flow diagramnya nanti bagaimana, dan setiap gambar yang ditulis harus ada identitas gambarnya. Tuh, sertakan gambar dan nama gambar. Ya. Kurang lebih seperti itu nanti isi dokumen yang harus Anda kerjakan. Nanti akan saya coba untuk perjelas deskripsi-deskripsi tertentu yang mungkin agak sedikit bingung gitu ya. Saya kasih sampel di sini. Oke, insya Allah saya kasih sampel. Sampai sini ada pertanyaan?
Itu dokumen yang harus Anda kerjakan selama UAS. Gitu. Jadi saya buka UASnya dari sekarang dan dikumpulkan nanti pada saat waktu UAS. Kapan waktu UAS? UAS itu tanggal 7 sampai 12 normalnya di sana. Ya. Sekarang tanggal 5. Artinya saya beri waktu Anda sebulan untuk mengerjakan UAS ini, ya. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Mudah-mudahan Anda menyimak apa yang tadi saya sampaikan. Kalau ada yang kurang paham, silakan boleh disampaikan. Mudah-mudahan sih nama-nama yang tertera di layar tuh benar-benar menyimak apa yang saya sampaikan, ya. Tidak ditinggal begitu saja. Contohnya tadi, kalau nggak salah, sebelum saya login jam 1:20, Fadil tuh sudah duluan masuk gitu. Kalau nggak salah Fadil ya tadi di awal. Belum ada Iya orang. Pak, dari awal udah ada. Itu saya menghargai hal seperti itu ya. Silakan, pertanyaan? Sampai sini? Dari 35 orang yang ada di sini. Ada pertanyaan? Kelas ini tuh berapa banyak ya? 38 orang ya. Jadi sekali lagi, ini dikerjakan secara berkelompok. Kalau di antara rekan Anda satu kelompok, misalkan dari pekerjaan-pekerjaan kemarin yang saya minta secara berkelompok tidak pernah ada, untuk Anda coret identitas kelompoknya. Jadi nggak perlu tuh Anda tulis. Contoh lah, misalkan kelompok 1, Fadil, Vicky, Saipul, Intan. Ternyata Intan tidak pernah membantu pekerjaan selama tugas kelompok berlangsung dari mulai awal sampai yang nanti akan dikerjakan. Itu Fadil, Vicky, sama Saipul boleh tuh mencoret nama Intan di kelompoknya, di dokumennya. Meskipun nanti tugas ini saya setting secara berkelompok sehingga Intan pun ternotifikasi sudah mengumpulkan, tapi di dalam dokumen yang dikumpulkan tidak ada nama Intan tidak akan saya nilai. Jadi tidak akan saya beri nilai itu Intan gitu. Contohnya seperti itu ya. Siapa tahu di antara Anda sekalian kemarin sampai tugas yang kemarin secara berkelompok, itu temannya ada yang nggak pernah bantu, Anda masih tulis, sekarang boleh tuh untuk tidak ditulis. Belajar tega gitu ya. Kalau Anda tega, kalau nggak tega, Pak, saya mau teman saya ini lulus aja deh, ya udah terserah. Gitu. Tapi kalau saya mah dia nggak bantu, saya yang capek, ya udah nggak usah saya tulis gitu. Terserah, karena kan kalau di kelas ini kita kompetisi semuanya. Ya, kita kompetisi. Tapi kalau best friend forever, ya itu terserah, kembali lagi pada Anda sekalian. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Silahkan nanti ini dokumen dikerjakan dengan baik, ya. Saya sudah beri waktu 1 bulan, nanti mohon ditelaah bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada pertanyaan, nanti boleh diajukan ke ketua kelas. Saya bingung, Pak, ini bagian ini. Kayak tadi Piki bingung. Nah, saya tanya, bingungnya bagian mana? Pak, bagian yang ini saya bingung. Nanti sampaikan ke ketua kelas, nanti ketua kelas yang menyampaikan ke saya, Pak, ini ada pertanyaan dari kelompok mana misalkan, kebingungan bagian ini, mohon dijelaskan ulang, atau misalkan harusnya ini seperti apa sih isinya gitu. Nanti boleh tanya ketua kelas. Jadi tidak japri satu orang atau satu kelompok ya. Kalau japri satu kelompok tidak saya balas. Mohon maaf. Lewat ketua kelas ya. Supaya ketua kelas ada fungsinya gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya tidak jadi pusing kalau nanti ada yang nanya ya. Itu saja saya kira untuk hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa daftar hadirnya diisi. Kemudian checklist di e-learningnya juga diisi ya.
sehingga data Anda semuanya terisi penuh ya di e-learning. Dan juga teman-temannya yang nggak ada di sini nggak usah diberitahu untuk login ke dalam sistem ya. Dan mengakses daftar hadir yang saya berikan. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.